فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Adapun dalam rumah tangga yang biasa-biasa, ingat ya, yang menyebabkan kecewaan antara suami istri itu memang adanya perbedaan karakter, pola pikir, background keluarga, kebiasaan, budaya. Jadi hal itu terjadi karena memang dua insan ini berbeda, tidak sama. Maka bagaimana mendampingkan dua orang yang memiliki perbedaan? Ya harus memahami bahwa perbedaan antara suami istri ini, antara laki-laki dan wanita, sejatinya adalah untuk ujian dan untuk saling melengkapi agar bisa menuju ke tempat yang lebih indah, yang di situ tidak ada lagi kekecewaan. Kalau di dunia engkau tetap akan kecewa. Bahkan disebutkan bahwasanya 69% dari permasalahan rumah tangga itu nggak ada solusi. Solusinya cuma sabar. Ya udah, memang dia kayak gitu. Dia memang kayak gitu. Kemudian yang menyebabkan kekecewaan juga ekspektasi yang tidak realistis. Artinya harapan yang terlalu tinggi. Jadi semakin harapan kita tinggi, semakin kekecewaan kita akan lebih menyakitkan lagi. Contoh, harapannya aku ingin dapat suami yang lembut, suami yang menyayangiku, suami, oh udahlah, biasanya itu harim-harim tuh, cewek-cewek itu, akhwat-akhwat kalau lagi duduk mereka masih bujangan, mereka masih belum punya anak ya, kemudian mereka ngobrol di antara mereka, bagaimana kok kepingin suami kayak apa sih? Ada obrolan itu, karena kita laki-laki juga punya obrolan itu ketika kita masih bujangan. Antum kepingin nikah dengan orang mana? Contohnya anak kepingin nikah sama orang Bugis. Antum, anak enggak lah. Anak mungkin sama orang Betawi. Mulailah dia sudah menciptakan dalam pikiran dia siapa yang akan jadi pasangan hidup dia. Dari sisi sukunya umpamanya. Kemudian dari sisi aku kepingin orang yang sudah mapan, yang udah punya pekerjaan. Tentunya soleh lah, semua ingin yang soleh gitu loh. Tapi nanti ketika suami tahu-tahu di PHK, yang sudah mapan, yang sudah punya rumah, Allah berikan ujian, berantakan dia, kecewanya. Atau tadi kalau ingin suami yang lembut, ya, penyayang, ya bismillah kau cari. Tapi kadang-kala kau nggak lihat itunya, akhirnya kecewa lagi. Kemudian istri, suami ingin istri yang selalu mengerti, menghargai, menghormati, tapi ternyata istrinya kurang ajar. Istrinya tidak menghargai perjuangan suami. Gimana? Mertua, harapan kita dapat mertua yang adil, mertua yang tidak irian, tidak cemburuan. Tapi kadang-kala dapat mertua, ya Allah, na'udzubillah, mertua anak, Ustaz. Iya, ada yang mertuanya na'udzubillah, ada yang mertuanya Masya Allah. Jadi semua punya standar masing-masing yang sudah dia tanamkan di benaknya. Apabila tidak terjadi seperti yang diharapkan, biasanya akan menimbulkan kekecewaan. Padahal manusia itu diciptakan penuh dengan kekurangan. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh loh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman.
kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada sifat, perilaku, karakter istri yang tidak disukai, kan ada sifat lainnya gitu loh. Karena engkau ketika melamar itu perempuan, atau perempuan ketika menerima laki-laki itu, engkau melihat kepada kelebihan dia. Ketika sudah hidup bareng, kemudian mulai terungkap kekurangan-kekurangan setiap orang, ya seharusnya engkau menerima. Kenapa? Memang dia bukan bidadari, dan engkau juga bukan malaikat. Engkau punya kekurangan. Nah, kemudian menyebabkan kekecewaan itu juga kurangnya komunikasi. Kita banyak mendengar ungkapan miskomunikasi, salah paham ya, kemudian akhirnya menyebabkan kecewa lagi. Padahal sebenarnya masalahnya cuma di komunikasi yang harus diperbaiki. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, coba di buku Qur'annya Allah mengatakan, tuh mana lupa di surat apa, wa qul li ibadi, nah di surat Al-Isra ayat 53, surat Al-Isra ayat 53, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya lisan itu harus dijaga, karena kesalahpahaman bisa menyebabkan konflik yang tidak ada ujungnya nanti. Nah, dengan omongan ini yang menyebabkan konflik terjadi, kemudian kecewa. Padahal yang kadangkala dibutuhkan oleh pasangan kita itu satu pujian, satu penghargaan atas apa yang dia lakukan. Kadangkala istri nih kecewa sama suami. Oke, kok kecewa sama suami? Iya Ustaz, anak maunya nggak kayak gitu suami anak. Seharusnya suami anak itu seperti ini. Seharusnya yang dia katakan seperti ini. Seharusnya yang dia lakukan seperti ini. Seharusnya. Itu kan harapan. Pertanyaannya, apa yang sudah kau lakukan dari seharusnya itu? Sampai kadang-kadang ada suami yang mengatakan, anak kepingin ngomong itu didikte dulu sama istri. Tulis dulu, kau kepingin aku ngomong apa gitu. Karena kadang-kadang yang diucapkan nggak sesuai dengan yang diharapkan. Maka tolong, yang bisa engkau lakukan sebagai seorang istri adalah memberikan apa yang kau inginkan dari suami, berikan. Jadi berikan, lalu engkau berharap kepada Allah. Perkara dia memberikan apa yang kau inginkan, ya karena Allah yang memberikan bimbingan kepada dia. Maka berikan satu pujian, satu penghargaan, ya dia pulang, makasih banyak ya. Kayak sekarang nih emak-emak nih lagi kajian, habis kajian WA suaminya, makasih banyak ya, kau sudah banyak berbuat buat kami ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan berkah di rezekimu. Aku harap semua tetesan keringatmu menjadi pahala. Engkau kan ingin suamimu melakukan itu kepadamu, maka engkau yang lakukan itu kepada suamimu. Perkara dia melakukan balik, alhamdulillah. Enggak, engkau sudah dapat pahala. Tadi harapannya kepada Allah tetap. Kemudian kadang-kala yang membuat kecewa juga pengaruh keluarga besar, mertua umpamanya ya, yang kadangkala ibu ini maksa anaknya untuk mengikuti aturannya, padahal anaknya sudah punya istri dan anak-anak ya. Bapak juga kadang-kala ikut campur karena anaknya mau punya rumah sendiri ya. Dia ingin memberikan hak istrinya. Akhirnya sang menantu, gimana Ustaz ya, dapat mertua kayak gitu. Kemudian kadang-kala ipar-ipar juga menambah permasalahan dan kekecewaan. Ya, ada juga masalahnya karena standar yang berbeda.